Kita marah pada diri sendiri. Kita sebal terhadap masa depan. Lalu akhirnya menikmati masa bodoh dan santai. Cucu-cucuku, zaman macam apa? Peradaban macam apa yang akan kamu wariskan kepada kalian? Ya itu balik lagi ke yang Anan bilang sih, kalau yang suka ribut ya udah suka ribut. Tapi kalau emang dia interest sama kesenian, ya kita terbuka untuk siapapun ya. Ini untuk dari entah itu dari dalam budut yang itu SMK atau SMA 1 atau dari pelajar yang lain. Dan ini acara kami buka. Baru bangun gua. Tadi jam berapa ya? Jam 7:30. Udah mandi gua nih. Hari ini gua rencananya pengen datang ke acaranya anak milenial, acara seni katanya sih, namanya Kolega 1908 dengan tema bukan budut, bukan. Nggak tahu isinya acaranya apa. Awalnya itu dia bikin grafiti di tembok yang samping di Jalan Budi Tomo samping SMA 1. Dan acaranya, acara puncaknya itu pameran. Nah pamerannya itu gue nggak tahu apa pameran itu seni rupa atau pameran itu berupa grafiti atau apa. Oh lokasinya di Perpus Nasional, Perpustakaan Nasional. Di Perpus Nasional dekat Monas, Jalan Merdeka Barat. Nah rencananya hari ini gua ngajak anak istri gua sekalian piknik, nah liburan kecil kaum kusam kata Iwan Fals. Mereka baca buku-buku di perpustakaan, gua ngeliput mereka, ngeliput acara ini. Openingnya jam 11, jadi ini mungkin hari ini hari pertama, jadi ada sedikit seremonial kayak gitu. Gua ngeliat tadi di Instagramnya jam 11 sampai jam 1 dibuka pameran ini sampai tanggal berapa ya? Ntar gue kasih tahu dah tanggalnya, tanggal 24 atau seminggu, pokoknya tanggal 17 sampai tanggal 24 kan. Keren sih. Namanya Kolega 1908. Kolega, disebut kolega, mungkin di sini ada kolaborasi brother atau bukan alumni murni budut. Kemarin gue sempet telepon. Yang uniknya ini adalah di sini alumninya yang buat event ini alumni tahun 2020 lulusan Covid katanya. Hebat kan? Itu yang gue salut. Makanya gue penasaran isinya apa. Oke, sebelum gue salin, gue udah mandi. Biasa pagi-pagi kayak gini gue ya ngontrol tanaman gue. Nih gue lagi belajar tanam anggur. Ini anggur jenis Minel, dan ini lagi proses pembentukan batang tersier gitu. Mengontrol, baru gue biasa berangkat kerja. Nah ini sekarang gue siap-siap, di bawah anak bini gue udah siap-siap mandi. Nanti kita berangkat mungkin naik busway dari sini sampai sono. Pengennya sih jam 11 tepat, jadi gue pengen ikut acara dari nol. Oke.
Itu aja. Tunggu liputan gua. Kira gua baru sampai, biasanya telat. Udah jam berapa? Jam 11 lewat, dan kondisinya acara jam 11 ini. Itu barang tua. Kita masuk, bisa nggak masuk ke auditorium? Oke. Terima kasih terhadap Perbusnas telah memberikan kami ruang. Beri tepuk tangan untuk Perbusnas. Dan untuk teman-teman yang sudah hadir di sini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. W.S. Rendra dengan puisi Sajak Anak Muda. Apakah kita hanya dipersiapkan untuk menjadi alat saja? Ini adalah gambaran rata-rata pemuda tamatan SLA, pemuda menjelang dewasa. Dan dasar pendidikan kita adalah kepatuhan. Ilmu sekolah adalah ilmu hafalan. Kita marah pada diri sendiri. Kita sebal terhadap masa depan. Lalu akhirnya menikmati masa bodoh dan santai. Kita adalah angkatan yang gagal, yang diperanakan oleh angkatan yang kurang ajar. Daya hidup telah diganti oleh nafsu, pencerahan telah diganti oleh pembatasan. Kita adalah angkatan yang berbahaya. Mas Kubambang, W.S. Rendra, cucu-cucuku, zaman macam apa? Peradaban macam apa yang akan kami wariskan kepada kalian? Jiwaku menyanyikan lagu Mas Kubambang. Kami adalah angkatan ponga besar pasak dari tiang. Kami tidak mampu membuat rencana menghadapi masa depan karena kami ini tidak menguasai ilmu untuk membaca tata buku masa lalu dan tidak menguasai ilmu untuk membaca tata buku masa kini. Maka rencana masa depan hanyalah spekulasi, keinginan, dan angan-angan. Bangsa kita ini seperti dadu terperangkap dalam kaleng hutan yang dikocok-kocok oleh bangsa dikuasa. Tanpa kita bisa melawannya. Semuanya terjadi atas nama pembangunan. Yang sah berdaulat hanya pemerintah dan partai politik. Sesuatu apa yang akan kita adopsi ketika kita mendengar kata muda
produktif dan juga progresif. Selain hal-hal yang akan menghabiskan imaji dalam keseharian yang penuh dengan hari-hari yang monoton, mungkin yang akan menjadi jawaban di antara jawaban lainnya ialah sebuah kolektif. Gelombang awal adalah sebaik-baiknya gelombang sebagai medium untuk mensuarakan sebuah kegelisahan atau emosi atau pola-pola lainnya. Dalam hal ini, yang saya maksud adalah Kolegia 1908. Sebagai kolektif yang didominasi oleh para alumni SMK atau SMA Negeri 1 Jakarta dengan nama lain yaitu Sekolah Budi Utomo yang terletak di Jalan Budi Utomo. Mereka sebagai napas baru yang menjadi gerbang awal dalam usaha-usahanya untuk membawa disiplin satu hingga disiplin lainnya. Tidak hanya sampai di situ, pameran yang mereka selenggarakan membawa sebuah pertanyaan dari judulnya. Kenapa sebuah pameran mengambil judul sebuah kalimat pertanyaan yaitu budut bukan? Terserah sih, maksudnya intonasi menyebutnya itu gimana? Budut bukan atau budut bukan? Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mengundang dua sosok di balik perwakilan kolektif Kolegia 1908 dan juga di balik pameran budut bukan ini, yaitu ada Mas Paul dan Mas Anan. Silakan ke depan. Oke, kita beri tepuk tangan sekali lagi kepada Anan dan Paul. Ya, kita akan menguliti selalu terlalu tajam ya, menguliti dua narasumber kita ini yang akan kita kulik secara mahir bagaimana proses sebelum, sedang dan juga sesudah pasca pameran ini. Di sini ada Anan sendiri, kita satu alma mater SMP ya. Dia juga tengah lagi bekerja sebagai salah satu di agensi distributor karya. Ya, di sini ada Paul, sekarang tengah mengenyam di bangku kuliah di ISI Solo sebagai desain komunikasi visual. Oke. Bagaimana kabarnya setelah pandemi yang lewat ini sedemikian rupa adanya? Gimana kabarnya? Kawan-kawan sekalian. Baik lah ya, sampai akhirnya bisa duduk di sini, bisa nyelenggarain pameran, bisa berkegiatan kembali. Baiklah. Baik. Kayaknya Anan yang baiknya Anan dong, gimana Pak? Gimana? Ya, sama-sama baik aja lah. Sama-sama baik ya. Tapi yang gue lihat ya, gara-gara pandemi sih, lebih ke efek dari pandemi ini yang gue lihat apa ini suatu balas dendam, karena di 2 tahun belakangan ini kita nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya kita nggak bisa ngapa-ngapain di ruang terbatas, di ruang proper semacam ini. Apakah ini sebuah balas dendam untuk membuat sebuah karya atau pameran atau bagaimana? Mungkin seperti itu kali ya. Iya, mungkin. ya susunan kolase lah. Kalau lu tahu betul mungkin gue dari pergerakan anak-anak di luar dari kolega ataupun apa, lu berteman sama gua cukup intens gitu di daerah. Ketika pandemi berlangsung pun kita masih ngelakuin kegiatan-kegiatan di daerah kan. Itu mungkin itu yang dimaksud kolase dari kumpulan-kumpulan kegiatan sebelum-sebelumnya di luar dari kolega ataupun apa konteks pameran ini. Ya ini buahnya gitu. Buahnya ya. Iya. Yang di tempat proper seperti ini gitu ya. Ya proper dah ya. Baik, kita ngomongin kolega. Mungkin masyarakat banyak yang belum tahu maksud dari kolega ini apa. Apakah itu sebuah singkatan atau sebuah hanya semacam nama? Bagaimana sih proses terbentuknya si Kolegia 1908 ini? Ketidaksengajaan kayaknya ya. Karena awalnya mungkin bisa kali kita ceritain tentang spill dong kalau di Twitter. Iya, tentang apa ya, tentang obrolan paling pertama gitu. Obrolan paling pertama ketika kita sudah lepas gitu seragam putih abu-abu gitu dari SMP Negeri 1 dan gua nggak lulus di situ juga kan. Terus juga jauh gitu dari teman-teman, udah jarang main. Terus waktu itu kita datengin pamerannya si Dewa ya. Ya, pameran Dewa di Bandung. Iya, nah itu teman sebaya kita yang akhirnya tiba-tiba dia ngasih kabar dia berpameran tapi di Bandung.
ya udah akhirnya di perjalanan kita ngobrol tentang itu semua. Akhirnya ya timbullah kita untuk coba kita bikin ya gitu. Kita coba gitu bikin pameran. Jadi pas perjalanan balik nih, dari Bandung ke Jakarta, kita di rest area kan sambil nunggu mobilnya ngisi bensin, ngobrol. Ini asik kali ya kalau kita bikin pameran duo gitu. Tadinya pengen duo Antara kalau sama Anam. Iya. Tadinya terus dari ide-ide yang berkembang, terus ketemu teman-teman gitu, kolega. Ya dari ini kan kolega isinya bukan dari SMK 1 atau SMA 1 doang kan. Nah muncul tuh, kenapa kalau nggak kita bikin pameran bersama. Dari situ kita ngulik tentang gimana penyimpangan sejarah Budi Utomo. Budut sama Budi Utomo kan sebenarnya beda gitu. Ada sejarahnya masing-masing. Dari situ kita ulik sejarahnya, kita cari referensi. Ya udah, akhirnya kita ngobrol sama teman-teman, ngajak teman-teman yang lain buat ikutan. Nah baru dari situ secara alamiah gitu yang membentuk organik. Iya, karena gua sendiri sebagai anak Budut ngeliat internal di dalam Budut itu gimana ya, walau udah lulus juga, walau udah dibilang alumni, tapi tetap di atas langit masih ada langit gitu. Masih ada angkatan-angkatan atas bahkan sampai 80, bahkan sampai 80-an. Nah, jadi kalau kita mau ngelakuin sesuatu, kita harus punya wadah yang emang itu jelas gitu. Bukan perorangan atau gimana. Jadi kita harus ngebentuk wadah. Awalnya tuh itu kebutuhan gitu. Awal berangkat dari kebutuhan. Yaudah akhirnya ngobrol sama teman-teman gimana kalau kita ngebentuk kolektif untuk menyelenggarakan pameran ini. Awalnya dari situ. Yaudah akhirnya terciptalah Kolega 1908. Itu sih Bob. Kenapa Kolega namanya? Karena prosesnya itu voting jadi ada 3 nama gitu dari itu, terus kita tulis di kertas gitu, ditulis di kertas, terus kita gulung-gulung, terus dikocok, yang keluar yang mana. Gua kalau itu nama dari gua Kolega 1908, tapi ketika gua nulis itu gua nggak kasih tahu ke anak-anak. Jadi gua nulis langsung gua gulung-gulung. Nah terus udah tuh kekocok, terus yang keluar itu Kolega 1908. Nah ketika keluar, gue berpikir ini sebenarnya salah. Jadi awalnya itu gue pengen nulis Kolegia. Kolegia 1908, tapi gue tulisnya Kolega 1908. Akhirnya setelah gue kasih tau, ini salah harusnya Kolegia gitu. Tapi ada Kolega gitu. Terus ngomong-ngomong sama teman-teman di luar juga, iya ada Kolega. Ya udah akhirnya terjadi gitu doang. Apa Kolega menurut lu Nam? Apa ya? Kolega kalau di artian lain kan kerabat ya, kerabat rekan gitu, saudara macam ya. Nah, 1908 awalnya itu apakah identik dengan Budi Utomo 1908? Iya, ngambil semangat dari Budi Utomo sih, karena kan Budi Utomo tuh salah satu yang berperan ya? Iya, berperan penting buat terbentuknya pergerakan-pergerakan gitu di awal kemerdekaan kan. Jadi yang kita ambil tuh bukan Budutnya, tapi Budi Utomonya gitu. Budi Utomo semangat perjuangannya, semangat perjuangan pemuda pada masa itu. Kita ya menggambarinnya kayak reinkarnasinya. Bukan akhirnya kita terus berpatokan sama sejarah ya 1908. Kita bisa aja namain Kolega 2022 gitu karena kebentuknya 2022 kan. Tapi balik lagi mungkin untuk jadi pengingat terutama di internal Kolega kalau di sekolahnya. Ya kan, tapi itu disebut Budut karena ada di Jalan Budi Utomo gitu. Tapi sejarah yang ada tuh itu bukan Budi Utomo gitu. Kan selama ini yang dikenal Stovia gitu. Stovia itu kan sekarang jadi UI, Fakultas Kedokteran ya kan. Nah, kalau di Budut itu sendiri ya kan awalnya KWS, Koninklijke Wilhelmina School. Itu sekolah teknik yang dibangun pada masa pemerintahan Belanda, yang emang dari dulu disiapin gitu buat masa pembangunan pas masa Hindia Belanda.
Jadi sejarahnya udah beda gitu. Makanya sekarang dengan adanya pameran ini menjadi media alternatif ya untuk menyampaikan bahwa Budi Utomo dan Budut itu sekarang udah bukan berbeda ya, lebih ke udah informasi terkini gitu ya. Makanya ini kita kasih judul, biasanya kan dari pameran-pameran banyak di luar, judul itu kan bersifat pernyataan. Iya. Nah mungkin karena kita ngerasa sebagai anak muda yang masih berproses pembelajaran gitu untuk mencari tahu suatu hal, kita nggak mau sotoy, dan kita juga malas untuk dikritik. Jadi gimana caranya kita alternatifin, bagaimana ini judul yang kita kasih kepada pameris atau kepada rekan-rekan semua yang terlibat tanpa adanya ruang kritik sedikit pun gitu. Makanya kita kasih pertanyaan untuk sebenarnya kembali lagi mempertanyakan kepada diri sendiri. Kalau untuk internal anak-anak Budut itu sendiri, mungkin mereka bisa mempertanyakan tentang sejarah yang dijelasin Paul tadi. Tapi kalau untuk anak-anak yang di luar dari internal Budut, yang sama sekali mungkin terutama anak-anak SMA atau SMK yang semea itu kan sama sekali mungkin kurang dekat gitu sama budaya-budaya STM yang keras yang gitu-gitu. Jadi kita nggak bisa juga tarik untuk mereka lebih merasakan gitu. Dan karena emang backgroundnya yang berbeda. Nah dari situ, tapi di sisi itu mereka punya labelitas terpelajar, ya kan? Labelitas terpelajar itu yang akhirnya ditarik kontekstualnya untuk menemukan ketika fenomena ini yang terjadi di kalangan STM, ya kan? Dia punya peran juga kan untuk menyelesaikan itu karena terpelajar itu kan. Nah, karena pergerakan Budi Utomo sendiri juga kan bukan legalitas tertentu anak STM atau anak SMA, pelajar kan semuanya. Begitupun mahasiswa, ya kan? Itu masih perlu satu instansi itu ya. Baik. Mungkin ini jadi informasi baru sih bagi saya dan juga rekan-rekan bahwa tadi itu dari Paul sendiri. Saya kira selama ini Budi Utomo atau Budut itu benar-benar klub dari sekolah, dari SMK atau SMA Negeri 1 ini sendiri. Kemudian seberapa urgensi atau seberapa pentingnya sih kolektif ini dibentuk? Berapa penting? Dari 1 sampai 10 atau dari 1 sampai 100? Boleh dari 0,1 sampai 100. Karena gimana ya, kan ini di masa pandemi tawuran-tawuran pelajar nih udah berkurang nih, ya kan yang gue lihat gitu. Terus menurut gue adanya kolektivitas seni kayak gini ngasih ruang, gitu. Ngasih gambaran buat pelajar yang ada. Ngapain gue kayak gini mulu ya? Maksudnya ya udah nggak usah gitu-gitu aja. Lu Budut bukan? Gitu. Iya, gitu. Masa mau gitu-gitu aja ya kan? Makanya menurut gue sih urgensinya ya sekitar segitu. Gue kurang yakin sih kalau untuk menyatakan nilai seberapa penting atau seberapa nggak pentingnya ya. Karena momen kita nggak pernah tahu di depan yang kita hadapin, nggak pernah tahu yang kita jalanin, nggak pernah tahu. Barangkali dengan titik berangkat awal kita berpameran atau berkegiatan atau berkolektif, materi yang seperti ini bisa jadi kedepannya kita meninggalkan materi ini sebelum tuntas gitu, sebelum turun pelajar tuntas. Jadi ketika kita ngomongin penting atau enggak pentingnya itu sebenarnya attention bagi kita sendiri untuk balik lagi mengingat dan mempertanggungjawabkan titik berangkat sampai akhirnya itu tuntas dan berhasil. Tawuran di ranah pelajar sudah tidak ada, ya mungkin baru kita bisa ke jenjang yang selanjutnya. Kayak gitu sih. Berarti juga bisa ngasih ya? Belum bisa ya sih. Kemudian dalam tadi kan kita ngebahas tentang seberapa urgensi atau seberapa pentingnya. Kemudian ketika kolega ini sustain, kemudian identitas apa yang kira-kira dibawa di hari-hari selanjutnya? Apakah entah itu hanya sebatas Budut doang atau ada ingin membawa identitas lainnya? Banyak sih kalau ngomongin identitas, mungkin itu akan bertransformasi dengan sendirinya dengan kegiatan yang kita hadirin di kemudian hari. Itu kan akhirnya ngerubah identitas awal. Mungkin identitas awal tentang pameran ini atau tentang kegiatan ini
itu adalah budut. Tentang visual yang ditampilin gitu, kekerasan atau segala macamnya. Tapi di depan kita nggak melulu di sini. Tapi bagaimana juga kita bisa tetap stay sampai ini benar tuntas. Nah itu kan di dalam proses itu pasti melalui transformasi identitas kan. Iya. Dengan kacamata masyarakat melihat yang awalnya seperti ini akhirnya bertransformasi, stigmanya jadi seperti apa masyarakat. Iya. Karena kita juga melihat gitu audiens yang terlibat, teman-teman di luar yang juga ngelakuin perkembangan, kita juga saling mantau gimana sih gitu, mereka sedang apa, mereka lagi bertumbuh apa gitu yang lagi mereka lakuin. Nah mungkin itu sih jawabannya, transformasi identitas. Tapi kalau dari gue pribadi mungkin kolega ini bisa lebih historikal gitu. Dari titik awal berangkat mengenai tentang Budi Utomo, tapi hanya sebatas sekolah atau instansi ataupun kalau menyerempet sejarah pun juga nggak lebih dalam. FVI gitu, for your info gitu sih palingnya. Jadi ya itu identitas yang bertransformasi. Kemudian si kolega 1908 ini apa kira-kira hal apa yang bisa masyarakat mendengar terkait nama itu? Ruang sih, Lebih ke ruang ya. ruang. Jadi kayak ruang untuk berkesenian sih, berkolektivitas. Jadi lebih ke ruang buat lebih ke mungkin edukasi ya kepada teman-teman yang masih pelajar yang ingin alternatif segala macam daripada ikut tawuran gitu ya. Iya. Nggak juga sih, kalau orang suka ribut mah sukanya berantem. Beneran. Cuma kalau berantem, iya itu maksudnya itulah apa fenomena yang terjadi gitu. Mereka ingin tetap stay di situ. Kalaupun mereka udah lulus seragam pun, ya mereka cari kegiatan yang sifatnya berantem. Ya udah ikut gangster gitu. Oke. Mungkin udah 10 menit lagi. Mungkin dari audiens ada yang ingin bertanya mengenai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya dengan Dika Prasetya, sebagai biasa teman-teman dari SMA 1 alumni. Kira kolega Sumber Salaman ini jadi apa ya? Jadi media alternatif bagi teman-teman Budut buat berkarya gitu. Karena dalam ketika masa sekolah mereka itu nggak punya wadah untuk berkarya dengan segala macam yang mereka bisa gitu. Karena kan hari ini sistem pendidikan kita hari ini mengutamakan mereka untuk menjadi satu hal yang produk-produk industri yang tadi bisa kita ketahui gitu. Jadi alat. Pertanyaan gue simpel aja sih. Nah, bagaimana dari teman-teman kolega 908 ini untuk merangkul dari teman-teman yang masih pelajar saat ini untuk ikut serta dalam kolega 908 ini? Terima kasih. Ya itu balik lagi ke yang Anan bilang sih, kalau yang suka ribut ya udah suka ribut. Tapi kalau emang dia interest sama kesenian, ya kita terbuka. Untuk siapapun ya, ini untuk dari entah itu dari dalam Budut yang itu SMK atau SMA 1 atau dari pelajar yang lain. Karena salah satu tujuan kita dalam pameran ini juga sebagai apa ya? Kritik sih sama ke STM-STM yang lain gitu. Kenapa lu nyuarain stop tawuran pelajar tapi tanpa movement gitu. Jadi ya udah lu stuck di situ-situ aja. Bener. Gitu sih. Jadi bukan lebih ke merangkul sih, ya kita terbuka aja gitu. Kalau ada yang mau join atau kolaborasi ya kita oke, siap. Bahwa untuk mengkritik teman yang kayaknya harus gini dari teman-teman yang setelah dia lulus ini sebenarnya, apalagi dari alumni yang sebenarnya untuk mencegah terjadinya tawuran pelajar. Padahal ini udah jadi apa ya, momok yang sangat enak di Jakarta ini. Nah cuman, dan gue salut banget dan lu berhasil mencirikan
dengan pertanyaan, lu budut bukan? Lu kalau tawuran berarti lu bukan budut gitu. Nah itu Yang apa? Yang keren menurut gue. Gimana ini si untuk gua untuk kedepannya membuat semacam tahu memiliki apa ya, move yang lain tadi yang dibilang sama di depan, move yang lain dengan cara membuat sesuatu. Cuman ini saya tanyakan, bagaimana untuk kolega dengan kedepannya, apakah acara-acara ini bakal tetap atau ada konsep-konsep yang lain untuk mengkritik stop tawuran pelajar itu sih. Terima kasih. Ini jawaban pribadi gue sendiri ya, nggak tahu kalau untuk jawaban bersama-sama dengan ngebawa nama kolega ya. Kalau dari pribadi gue sendiri, lu kasih pertanyaan apa? Kegiatan ya, sekiranya ada kegiatan yang lain untuk mengkritik bahwa kita jangan hanya stop tawuran pelajar, tapi tidak kasih alternatif lain itu. Kira-kira dari kolega ada kegiatan lain? Ini sih mas, apa ya, kalau dari gua, ini kan titik awal keberangkatan dengan konten yang mengkritik hashtag stop tawuran pelajar itu, yang kita punya pernyataan bahwa itu hanya sekedar hashtag gitu. Di lain dari itu kita nggak pernah ngerasain movement yang terjadi di dalamnya. Kalaupun ada movement 2 kali pertemuan di Monas ataupun di Istiqlal, itu semua STM satu Jakarta ngumpul, terus nongkrong, ngobrol, bla bla bla, ngarung ngidul, minum, habis itu pulang, mereka saling tawuran lagi. Itu nyata, itu bener real. Ketika mereka pulang gitu ke teritorinya masing-masing, dan di perjalanan ke teritori masing-masing mereka itu saling mantekin juga. Itu yang terjadi kayak gitu. Jadi kalau untuk kita kedepannya kita untuk tetap terus mengkritik hashtag stop tawuran pelajar, kita lebih melihat bagaimana proses mereka mencerna apa yang kita sajiin atau apa yang kita hadirin pada titik keberangkatan ini. Dari situ baru kita bisa kelola untuk kita jadiin langkah ke depannya. Paling ini itu sih. Mungkin dari Paul ingin menambahkan? Kalau dari gue sih, dari gue pribadi ya terus lanjut aja gitu, bergerak. Jadi pelajar-pelajar lain kan ngelihat gitu, kita bergerak nih, terus dia mau jadi penonton aja gitu ya, apa mau jadi penonton aja, terus labelitas lu orang terpelajar, tapi lu gitu-gitu aja gitu, atau lu mau ikut bergerak juga. Itu sih, itu dengan cara kita bergerak juga ya kita ngekritik mereka. Benar itu. Tambahannya kalau sampai akhirnya mereka ikut keresahan gitu. Mereka ikut keresahan dengan apa yang kita sajiin, yaitu konten pameran ini atau materi pameran ini. Nah, dari keresahan itu mungkin mereka kelola untuk jadi sesuatu yang sifatnya mungkin sama berkegiatan. Ketika semua udah disibukkan dengan kegiatan-kegiatan itu, mungkin tawuran udah nggak lagi ada, karena masing-masing dari komplotannya itu sibuk mencari jawaban atas penyelesaian ini semua. Kan akhirnya kayak gitu, itu bisa terjadi ya. Mungkin itu udah cukup. Kalau dari gua keep moving aja. Kalau dari Anan ada statement? Kalau sains merubah informasi menjadi pengetahuan, kemudian rekayasa mengubah pengetahuan menjadi utilitas, dan desain mengubah utilitas menjadi perilaku dan konteks budaya, mungkin kesenian merangkum semua itu kemudian kembali mempertanyakan persepsi kita tentang dunia. Baik, terima kasih, tepuk tangan dulu. Baik, terima kasih pada dua narasumber kita yang tadi inilah jawaban dari kata muda, progresif dan juga produktif. Sekian dari saya, Ilham Bagiyurata sebagai moderator. Saya kembalikan kepada MC. Dengan ini acara kami buka. Oke, tadi gue udah ngikutin acaranya kolega 1908 yang mungkin nanti ya gue akan lihat hasil itu
kegiatan gua, walaupun nggak sempurna, banyak ide-ide yang gua udah di otak gua untuk gua ambil stock shoot atau wawancara, tapi blank juga karena menikmati pada dasarnya. Kesimpulannya acara ini keren, gue salut. Iya, gue salut sama anak milenial, terutama anak-anak budut 2020 yang bisa menciptakan atau bisa membuat event keren kayak gini, out of the box. Gua rasa mungkin embrio ya, cikal bakal munculnya event-event budut yang out of the box, yang style, yang punya ciri sendiri, yang punya ya beda dari yang lain lah. Ya salah satu bentuk kegiatan positif dari para alumninya yang mungkin nanti akan merambah ke pelajarnya. Tuh. Ya kita tunggu saja respon dari rekan-rekan alumni lainnya dan pelajarnya. Mudah-mudahan tahun depan atau mungkin event berikutnya dari Kolega 1908 ini lebih spektakuler, lebih terkonsep dengan matang. Oke, ya gitu aja. Salam.